Ada 3 orang yang menjadi aktor utama, dengan kata lain mempunyai sentral dalam kasus pabrik uang palsu di kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UNAIM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain Andi Ibrahim, 2 sosok lainnya yakni ASS dan S. Nama ASS dan S diungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono dalam konferensi pers di Mapores Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulsel pada Kamis 19 Desember 2024. Diketahui polisi telah menetapkan 17 tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Sosok ASS disebut berpotensi sebagai pengusaha yang berperan sebagai donatur dan investor dalam kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Irjen Yudiawan Wibisono mengatakan ASS yang mempunyai pembelian bahan baku produksi untuk mencetak uang palsu. Yudiawan Wibisono menjelaskan sebelum mesin pencetak uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ditemukan, polisi lebih dulu mendatangi rumah di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Rumah tersebut adalah milik ASS. Lanjut Yudi, mulanya produksi uang palsu tersebut berlangsung di rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Alat yang ditemukan dalam perpustakaan UIN Alauddin Makassar, kata Yudi, dibeli seharga 600 juta rupiah. Mesin cetak uang palsu yang diperkirakan berbobot 2 ton itu didatangkan langsung dari Cina lewat Surabaya. Poin. Berapa nominal harganya itu, Pak? Itu yang besar. 600. Kalau itu yang sampingnya. Berapaan? 5 juta dia belikan. Yang sebelahnya lagi, Pak. Model lama, model lama. Yang sebelahnya lagi, Pak. Ya. Yang sebelahnya lagi. Yang ini Iya. potong. Oh. Ini sisanya terpotong. Ini alat potong. Jadi ada yang Siap. Sulawesi Selatan, Pak Rizky Dumanda, ada Pak Kapolres, bahkan ada Pak Bupati, Pak Kajari, dan rekan-rekan yang lain, kemudian rekan media yang saya hormati juga. Pada hari ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan bersama dengan Kapolres II melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus peredaran mata uang rupiah palsu yang ditangani oleh Polres II. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ini dasarnya pertama adanya laporan dari masyarakat di wilayah di Kecamatan Palangga. Nah, masyarakat ini melapor kepada Polsek ya waktu itu bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambeni, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, ini begitu tim sudah bergerak, mulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi dari belakang orang. Melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, berarti peran sentralnya ada dari saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena
belum memiliki kekuatan lebih lengkap, jadi harus singkatan. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi kemudian mohon hasilnya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO nya akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa, tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI bagaimana siri uangnya itu yang sudah beredar. Paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Itu yang tersangka kita persangkakan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah, nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong, jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga, nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Ini cukup teliti, dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada Tembus. Muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sidik lebih lanjut. Saya kira demikian. Apa sikapnya terhadap? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sulu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yasilimpo, nomor 36, Sumbu Nasa. Kampus itu Pak? Rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga Gali lagi kita tuh dan lokasinya. sebagainya belinya dari Cina. Alauddin. Saya kira itu ya. Yang diamankan semua ini Pak, apa saja perannya? Halo Pak, ini sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa kali yang sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tentang berjelas tentang yang berapa triliun tadi itu. Ya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari 2 Juni 2010. Sudah lama ya. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan
Wali Kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka. Ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.